Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita mulai webinar kali ini bersama Grand Mind Insight. Bisa nih menurut pengalaman kita kenapa belum ada yang meneliti. Maka kita bisa nanti membandingkan antara penelitian dengan realita yang ada di lapangan. Setelah itu baru kita akan dapat langkah ketiga. Yang ketiga adalah next. Yang ketiga adalah identifikasi kesenjangan atau gap. Gap ini adalah permasalahan yang muncul kesenjangan antara teori atau penelitian terdahulu dengan realita. Misalnya tadi itu belum ada penelitian yang meneliti penggunaan grammar dalam penggunaan Instagram dalam pembelajaran grammar. Padahal realitanya banyak akun-akun yang menyediakan pembelajaran grammar. Maka di situ ada gap, kesenjangan. Disitulah kita masuk. Dalam gap itulah nanti kita bisa memunculkan rumusan masalah. Kita tarik dari situ. Kenapa nih? Bagaimana sih penggunaan Instagram dalam pembelajaran grammar? Terus misalnya bagaimana efektivitasnya misalnya? Maka nanti akan muncul permasalahan-permasalahan dari gap tersebut. Permasalahan itulah nanti yang akan kita jadikan rumusan masalah. Sehingga nanti ketika kita mengajukan judul skripsi itu base-nya adalah permasalahan yang belum diteliti. Permasalahannya mungkin tidak mesti harus yang benar-benar tidak ada sama sekali ya. Misalnya ada juga yang menggunakan Instagram dalam pembelajaran grammar misalnya. Tapi misalnya dia fokus pada bagaimana caranya, tapi belum ada yang mengukur efektivitasnya misalnya. Kita yang mengukur efektivitas gitu. Atau misalnya pengaruh dari postingan Instagram terhadap kemampuan grammar misalnya. Ini belum ada nih kita ambil. Jadi kita cari yang memang istilahnya itu ada celah yang bisa kita teliti. Celahnya itulah yang akan memunculkan nanti permasalahan. Masalah itu nanti bisa adalah dalam bentuk pertanyaannya, rumusan masalah. Kalau sudah seperti itu baru kita bisa bikin judul. Misalnya efektivitas penggunaan Instagram dalam pembelajaran grammar di Banjarmasin. Kalau misalnya ada sudah yang meneliti nih pembelajaran Instagram di penggunaan Instagram dalam pembelajaran grammar untuk anak SMP misalnya, belum ada yang anak SMA, berarti kita bisa masuk pembelajaran penggunaan Instagram untuk pembelajaran grammar untuk anak SMA. Karena cari lagi argumentasinya, ternyata karakteristik anak SMP dengan SMA itu berbeda. Pembelajarannya pun beda, maka bisa kita masuk di situ untuk jadi celah penelitian kita. Kalau sudah seperti itu, kita sudah punya base-nya nih. Ketika ditanya oleh dosen pembimbing, kamu kenapa mengangkat judul ini? Karena begini Pak, dosen punya judul dulu seperti ini. Padahal sebenarnya harusnya begini. Oleh karena itu, maka perlu kita pelajari bagian sininya. Jadi kalau penelitian itu kita mencari tapinya ya, mencari tapinya dari penelitian terdahulu. Ini sudah ada penelitian ini Pak, tapi di bagian ini belum ada. Tapi di sini belum ada. Tapi ini kurang lengkap, tapi ini kurang. Tapinya itulah yang akan jadi penelitian kita selanjutnya. Seperti itu. Itu tips untuk membuat dalam mengajukan judul skripsi. Jadi jangan pernah mencari judul, tapi identifikasi masalah. Ya, tidak perlu yang rumit-rumit, cari yang sederhana saja. Betul. Tapi tentukan dulu minat kita mau kemana. Contoh saya dulu ketika mau skripsi saya sudah jauh-jauh saya sudah minat ingin meneliti pusat bahasa, pembelajaran di pusat bahasa. Minat saya ke sana. Saya cari-carilah penelitian terdahulu tentang ini, ternyata memang masih belum belum banyak, belum signifikan. Saya ambil sana, terus saya teliti. Jadilah skripsi saya. Ketika tesis pun juga begitu. Ketika mau tesis saya semester 1 sudah kepikiran saya mau mengangkat nanti budaya local culture dalam pembelajaran bahasa Inggris. Tapi nanti seperti apa masalahnya baru kita cari dengan proses seperti ini. Jadi kalau kita sudah punya minatnya kemana, sudah tahu topik mau apa, tinggal carilah permasalahan yang ada di dalam topik tersebut. Mantap. Dengan 3 tahap ini. Mungkin banyak juga tahapan lain yang kalau mungkin teori-teori atau para peneliti lain tuh
ada lagi tahapan-tahapan yang perlu dilalui mungkin juga ada. Ini saya coba jabarkan yang coba sesimpel mungkin lah seperti itu supaya tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Oke, next. Ini waktunya berapa menit ya? Nah, jadi nanti biar kita tidak galau lagi dalam mengajukan judul skripsi karena cukup cintaku saja yang ditolak ya, tapi di judul skripsi itu jangan. Nanti jangan-jangan sudah cintanya ditolak, judul skripsinya ditolak juga. Ini kan sakitnya tuh di sini ya, sakitnya double. Ya udah galau karena cinta, galau juga karena skripsi. Jadi galau cukup karena cinta saja, jangan karena skripsi. Jadikan cinta sebagai motivasi untuk membuat skripsi. Waduh. Faisal Rahman 2020. Oke. Ya, next. Nah, bagaimana dengan riset di era new normal? Nah, mungkin ini agak karena kita kesulitan ya melakukan penelitian kalau betul ke lapangan, maka kita perlu memilih juga nih jenis penelitian apa yang kiranya sesuai kita lakukan di masa-masa seperti ini. Kalau saya punya, ini saran saya saja, saya menyarankan ada 2 jenis penelitian yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah pertama adalah literatur review, jadi kita hanya melakukan studi literatur, hanya mengamati penelitian itu. Gitu. Yang kedua adalah survei. Yang kedua penelitian survei. Kenapa saya menyarankan untuk melakukan penelitian survei? Karena sekarang dengan bantuan teknologi survei bisa dilakukan dengan sangat mudah dengan banget. Google Form misalnya, dengan Microsoft misalnya, atau yang lainnya. Kalau ada survei monkey misalnya juga banyak. Sekarang ini banyak sekali yang bisa kita gunakan ya. Kalau dulu kita survei ya sebenarnya bagi angket tuh ke lapangan. Jadi kalau punya masuk di mobil mahasiswa ya kita bagi anketnya ke mahasiswa. Di print dulu dengan biaya yang sedikit. Sekarang itu kita dengan duduk di depan laptop saja itu sudah survei. Gitu. Pengalaman saya kemarin dengan teman-teman dosen yang lain melakukan penelitian itu, kita nyebar survei targetnya mahasiswa dalam 2 jam itu sudah ada yang isi 150. Tapi memang harus lihat juga gitu, harus dijaga juga ada penelitian. Kalau kami kebetulan karena dosen yang meneliti kepada mahasiswa ya lebih gampang komunikasinya. Tapi kalau misalnya subjeknya orang yang memang lebih dewasa lah dari kita gitu, meneliti dosen atau guru ya harus dengan etika juga, perhatikan juga etika. Ya, next. Nah, kalau literatur review itu ada beberapa yang bisa kita lakukan. Pertama adalah compare. Compare ini berarti kita mencari kesamaan dari beberapa penelitian. Nah, misalnya ada penelitian A, B, C, D, E, lalu kita mencari kesamaannya apa. Gitu, nanti baru kita simpulkan. Kalau literatur review kan kita hanya menyimpulkan saja. Hanya mereview, nanti kita analisis, kita masukkan mungkin argumentasi, berdasarkan teori lain, nanti baru dapat. Bisa juga dengan kontras. Kontras itu mencari perbedaannya di mana. Misal tadi efektivitas penggunaan sosial media untuk pembelajaran grammar. Ternyata ada yang beberapa penelitian mengatakan efektif gitu. Ada juga yang mengatakan tidak efektif. Nah, itu kenapa bisa sampai berbeda? Disitulah fungsinya kita meneliti. Oh, ternyata perbedaannya di sini. Ternyata faktor penyebabnya ini. Tuh, kontras. Yang ketiga adalah criticize. Nah, ini kita mengkritisi hasil penelitian orang lain. Jadi ada penelitian misalnya tentang apa, lalu di situ kita review beberapa penelitian, baru kita masukkan kritik kita. Gitu. Yang keempat adalah summarize. Ini hanya menyimpulkan saja, summary saja, meringkas itu juga bisa. Tapi ini mungkin tergantung juga dari kebijakan kampus ya, apakah memang mau menerima literatur review yang seperti ini atau ada standarnya sendiri. Itu tergantung lagi. Banyak sebenarnya literatur jenisnya pun juga banyak. Ada yang tradisional, ada yang sistematik, ada yang dari theory ya misalnya. Ada juga yang systematic mapping. Tapi di sini kita bicara secara umum saja, karena kalau terlalu ini nanti kalau skripsi itu mencari yang mudah-mudah saja. Nanti selesai. Oke, next. Nah, ini tahapan literatur review ini berdasarkan more than we learn. Bisa dilihat sendiri di situ prosesnya. Ya, next. Nah, ini contoh literatur review. Jadi ini contoh literatur review saya penelitian saya ya, teaching English through poem. Jadi pembelajaran bahasa Inggris melalui puisi. Nah, jadi saya hanya mengumpulkan
nanti bagaimana implementasi penggunaan puisi dalam belajar bahasa Inggris. Beberapa penelitian saya kumpulkan, saya rangkum menjadi satu, kemudian ini dari saya simpulkan di akhir. Jadi saya jabarkan tuh, menurut si A implementasinya begini, begini. Menurut si B implementasinya begini, menurut si C begini. Jadi hasil penelitian orang lain kita rangkum dan kita simpulkan. Dan ini alhamdulillah walaupun cuma literatur review, ini kemarin terbit di jurnal nasional Sinta 4 saja sih, ya lumayan lah untuk literatur review. Sinta 4 itu cukup gitu. Kemudian next, ini survei ya, tahapan survei. Jadi lihat pasti awalnya adalah identify research topic, baru conduct a review, cari reviewnya literatur atau penelitian dahulu, baru develop research question. Tidak ada langsung menentukan judul, tidak ada. Pasti masalah dulu, identify topiknya dulu, kemudian baca penelitian sebelumnya, lalu kita research question sama dengan permasalahan, sama dengan rumusan masalah. Baru tuh setelahnya baru terlaksana. Kalau untuk proses penelitian sendiri, kalau saran saya untuk skripsi ya, ikuti saja arahan dari dosen pembimbing supaya kalian juga lebih mudah, lebih terarah, dan juga tidak jangan sampai berselisih paham dengan dosen pembimbing. Takutnya nanti malah repot. Ya, karena dosen pembimbing kadang ada yang keras, ada juga yang istilahnya slow saja gitu. Kalau saya mungkin slow. Next. Nah, ini contoh penelitian survei yang saya lakukan dengan kolega saya. Ini bahkan saya bisa bekerja sama dengan teman saya di Lampung ya, karena kita online. Pelaksanaan penelitiannya. Gitu. Jadi ini judulnya memang Application of DFL. Jadi sebenarnya ini penelitiannya adalah persepsi mahasiswa saja. Jadi kita persepsi mahasiswa tentang penggunaan Kahoot untuk pembelajaran bahasa Inggris farmasi. Gitu. Mungkin banyak sudah yang menggunakan peneliti itu, tapi untuk di mahasiswa farmasi belum ada, dan di media mesin misalnya belum ada. Jadi intinya kita tidak perlu yang besar-besar. Nah, ini penelitian survei. Ini kemarin itu memang ini bukan skripsi yang harus mengikuti standar ya. Ini hanya penelitian tinggal riset. Ini kemarin kita bikin ini tidak sampai 1 bulan selesai. Itu artinya yang gampang-gampang saja kalau saran saya bikin. Next. Nah, jadi intinya keep calm, tenang saja. Tugas akhir pasti kelar. Ya, yang penting dikerjakan. Terima kasih. Next. Ya, thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Faisal Rahman. Terima kasih. Ya, beliau tidak hanya menjelaskan tentang bagaimana cara untuk meneliti dan menentukan pilihan yang baik, juga memberikan tips-tips bagaimana caranya untuk menghadapi skripsi dengan tetap santuy dan kalem. Ya, oke. Next kita akan mendengarkan pemaparan oleh Pak Muhammad Noval, ya, yang akan melanjutkan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Faisal Rahman. Ya, melengkapi, mungkin akan berbagi sedikit tips-tips dan lain sebagainya mengenai riset di era new normal. Oke, silakan Pak Muhammad Noval. Monggo. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Tadi sudah dipaparkan dengan sangat lugas dan panjang lebar oleh Bapak Faisal. Mungkin saya sini akan menambahkan saja berkaitan dengan metode penelitian yang memungkinkan atau lebih gampang dilakukan di masa-masa seperti ini, yaitu di masa new normal atau masa pandemi. Mungkin bisa dibantu dengan slide-nya dulu, Ibu Siti Rahmasari. Ya, mungkin saya tidak banyak mengulas tentang bagaimana menentukan topik, tapi mungkin tetap akan dibahas, tapi lebih banyak tentang metode mana yang lebih memungkinkan atau lebih nyaman digunakan atau dilaksanakan pada masa new normal. Next. Oke. Sebelum
seperti yang disampaikan oleh Pak Faisal, kita harus menentukan contoh melakukan penelitian, kita harus tahu metode apakah kualitatif atau kuantitatif. Nanti akan dijelaskan perbedaannya di slide kedua. Silakan selanjutnya. Ada beberapa perbedaan dalam hal metode penelitian analisis kuantitatif dan juga kualitatif dan juga kuantitatif. Mengenai kejelasan unsur, ketika kita melakukan penelitian kuantitatif, kita harus fix dulu dengan data-data yang ingin kita cari. Tapi ketika penelitian kualitatif, itu bisa berkembang dengan jalannya penelitian itu sendiri. Kalau sampel dan populasi, ketika menggunakan penelitian kuantitatif juga sama. Kita harus menentukan dulu sampel atau populasi atau data yang ingin kita cari. Tapi ketika penelitian kualitatif, populasi atau sampel itu juga sama. Bisa berkembang sejalan dengan pelaksanaan penelitian. Dalam hal pengumpulan data, ketika kita melakukan analisis, sebelum melakukan analisis, data itu bisa kita minta bantu dalam hal mengumpulkan data kepada orang lain. Tapi kalau analisis kualitatif, lebih banyak kita harus melakukannya sendiri karena yang tahu penelitian adalah peneliti itu sendiri. Kemudian analisis data, bedanya ketika kuantitatif itu harus dilakukan setelah semuanya sudah benar-benar selesai dilakukan pengumpulan data. Tapi kalau kualitatif bisa sambil jalan, sambil mengumpulkan data, sambil dianalisis juga tidak masalah. Nah, ini biasanya yang terakhir ini yang menjadi perbedaan utama ketika orang memandang metode penelitian. Ketika kuantitatif itu orang berpikirnya adalah angka-angka saja, sedangkan kualitatif itu berupa deskripsi atau narasi. Next mungkin. Oke, ini ketika kita memandang sebuah penelitian itu tidak bisa membeda-bedakan atau menganggap penelitian dengan metode kualitatif atau kuantitatif lebih baik dengan penelitian lainnya. Tergantung bagaimana seseorang melihat realita. Nah, kenapa saya tulis realita di sini? Ini berkaitan dengan tema yang disampaikan atau diamanahkan, yaitu bagaimana melakukan penelitian di masa pandemi. Realitas sekarang mungkin bisa dilanjutkan. Next. Realitas sekarang kita berada pada masa yang memberikan dampak bukan hanya negatif saja, tapi bisa jadi dipandang positif. Yang mana yang kita alami sekarang ada kebijakan physical distancing atau jaga jarak yang tidak memungkinkan kita melakukan penelitian secara langsung tatap muka, apalagi mengumpulkan orang banyak. Kemudian ada pembatasan sosial berskala besar ataupun kecil yang sama tadi membatasi kita dalam hal melakukan penelitian dengan tatap muka langsung. Dan kita juga harus dipaksa bekerja dari rumah, belajar dari rumah, kuliah daring ya, dan juga penelitian akhirnya juga harus dari rumah. Sehingga itu yang harus jadi cambukan kita bisa melakukan penelitian masa-masa pandemi. Silakan dilanjutkan. Kalau dari yang saya sarankan dari dua metode penelitian yang bisa dilakukan, itu lebih kepada riset kuantitatif. Kenapa riset kuantitatif? Keunggulannya dengan kualitatif, walaupun tadi saya bilang tidak perlu membeda-bedakan, tapi ketika masa-masa seperti ini, realitas seperti ini, riset kuantitatif lebih banyak kemungkinan untuk dilakukan daripada kualitatif. Yang pertama mudah karena bisa dilakukan dari rumah. Kalau tadi kita juga akan bercerita juga tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan. Kalau saya mungkin nanti pendekatannya lebih pendekatan ilmu ekonomi ya, karena basicnya dari ekonomi. Kenapa disebut riset kuantitatif mudah? Karena bisa dikerjakan dari rumah. Kenapa dari rumah? Tadi seperti contoh survei bisa dilakukan dengan membagi link-link yang bisa diisi oleh orang lain melalui fasilitas Google Form atau lain sebagainya. Tapi dalam hal ekonomi ini juga sangat mudah karena bisa dilakukan di rumah dengan menggunakan referensi-referensi atau data-data yang sudah ada di internet. Jadi sudah mudah dan murah. Kenapa murah? Karena modalnya cuma kuota. Kita mungkin akan cari data-data seperti laporan keuangan,
yang semuanya itu sudah ada di internet, kita tinggal download. Kenapa murah? Karena kita tidak perlu keliling-keliling cari data, cukup di rumah, modalnya tadi cuma kuota. Kemudian efektif, mau kualitatif ataupun kuantitatif, semua riset itu tetap diakui dan dihargai, sehingga ketika melakukan skripsi pun, mau kualitatif atau kuantitatif, tetap akan bisa lulus. Ya. Yang terakhir, kenapa memilih riset kuantitatif di masa sekarang? Karena lebih efisien. Kalau riset kuantitatif, relatif singkat, tergantung kitanya, tergantung si peneliti. Mau singkat, ya dikerjakan secara lebih rajin. Mau lebih lama, ya kita bisa lebih santai. Tapi kalau riset kualitatif, mungkin kita harus melibatkan atau bergantung juga dengan data atau responden yang mau kita lakukan. Misalkan wawancara, kita harus atur jadwal, belum tentu kita ada jadwal yang bisa dilakukan, tapi responden kita mempunyai waktu yang tersedia. Nah, dari riset-riset yang sudah pernah saya lakukan, ada dua hal yang harus selalu kita jadi landasan kita dalam melakukan penelitian. Itu kita harus punya referensi dan punya guru. Referensi saja kita punya buku yang banyak tanpa ada orang yang bisa diajak sharing. Guru ini bukan berarti orang yang lebih senior, orang yang lebih duluan mengenyam pendidikan metode penelitian, itu bisa jadi teman diskusi atau jadi guru kita. Tapi guru saja juga tidak cukup. Kita harus punya patokan atau punya panduan berupa buku-buku penelitian. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, ini mungkin saya lebih banyak berbicara tentang kuantitatif dengan pendekatan ilmu ekonomi. Struktur-struktur riset kuantitatif yang saya rasa jauh lebih mudah dilakukan di masa seperti ini. Silakan, lanjutkan. Oke, latar belakang masalah sama seperti yang disampaikan pemateri sebelumnya, kita tidak perlu mencari judulnya dulu, tapi perlu masalahnya dulu. Walaupun sebenarnya tidak perlu atau tidak usah galau ketika, apa sih saya tidak punya masalah untuk penelitian. Karena itu tergantung pada diri si peneliti itu sendiri. Tergantung diri mahasiswa itu sendiri ketika melakukan skripsi. Yang paling penting, itu sudah saya beri tanda, adalah dalam melakukan atau mencari masalah penelitian itu kita harus rajin membaca penelitian sebelumnya. Kalau tadi disebutkan, kita harus atau bisa menjabarkan perbedaan apa yang ada di teori dengan apa yang ada di praktek atau realita, atau disebut juga kalau biasanya di penelitian ekonomi itu ada perbedaan atau gap antara desolen dan dosen. Kemudian dari penelitian sebelumnya tidak hanya perlu mencari perbedaan kenyataan dan juga teori, tapi kita juga bisa berlandaskan dari perbedaan hasil penelitian sebelumnya. Nah, kalau ada terjadi perbedaan, sehingga kita bisa mereplikasi atau memodifikasi atau juga mengembangkan penelitian kita untuk bisa menjadi penelitian lanjutan, supaya ada terletak perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Nah, itu jauh lebih mudah. Jadi tergantung kita juga, kalau kita mau cari masalahnya lebih banyak, buku yang dibaca, referensi yang dibaca, atau jurnal yang dibaca juga harus lebih banyak. Sehingga bukan berarti kita harus menentukan masalahnya dulu, tapi kita bisa mencari jurnal atau referensi atau acuan yang menurut kita mudah kita lakukan penelitiannya. Lanjut, silahkan. Ini kayaknya sudah sangat jelas posisi dan peran teori. Teori ini sebagai, kalau istilahnya, pisau analisis dalam sebuah skripsi atau penelitian. Jadi ini acuan kita dalam melakukan penelitian yang dulu sebenarnya mudah. Kenapa dulu mudah? Dulu ketika bab 2 tentang teori ini, mudahnya adalah kita bisa copy paste tanpa ada alat cek plagiasi. Kalau sekarang sulitnya adalah ketika walaupun itu teori, kita tetap harus melakukan paraphrase terhadap teori tersebut supaya tingkat plagiasinya tidak tinggi. Oke, silahkan di next, ada isinya ini. Sekali lagi, ini untuk penelitian kuantitatif, teori melalui rumusan masalah. Kemudian dalam penelitian kualitatif, justru teori itu adalah hasil dari melakukan penelitian.
kalau untuk penelitian kuantitatif kita bisa beranjak dari teorinya ada, kemudian ada penelitian, bisa jadi penelitian itu terjadi perbedaan antara penelitian A dan penelitian B, sehingga kita bisa jadi seorang yang berada untuk peneliti ulang yang mana yang cocok atau pas dengan objek yang mau kita teliti. Silahkan dilanjutkan. Nah, dalam penelitian kuantitatif kita harus juga mengenal objek penelitian atau variabel-variabel penelitian. Selanjutnya, variabel-variabel atau tipe variabel yang dikenal dalam penelitian kuantitatif ada 4. Silahkan. Kalau dilihat dari fungsinya, silahkan lanjutnya. Ada variabel independen, ada variabel dependent, moderating, dan juga intervening. Mungkin supaya lebih jelasnya saya berikan contoh variabel-variabel. Selanjutnya silakan. Next saja sampai semuanya terlihat. Oke, kita lihat yang pertama itu ada variabel independen atau variabel bebas yang menuju ke arah variabel dependen. Itu salah satu penelitian yang bisa dilakukan. Yang kedua, ketika ada variabel penengah atau variabel moderating. Yang ketiga adalah ketika ada variabel antara atau intervening. Kalau yang pertama misalnya, itu bisa saja judulnya seperti ini. Bagaimana partisipasi anggaran mempengaruhi kinerja manajerial. Itu cuma ada 2 variabel yang antara variabel A itu independen bisa mempengaruhi variabel dependen. Yang kedua, silahkan mungkin bisa di next lagi. Nah, ternyata silahkan arahnya mungkin masih belum kelihatan. Selanjutnya next. Terus sampai habis saja nggak apa-apa deh. Ya, lagi. Terus. Oke, cukup. Oke, yang kedua ini ada variabel motivasi sebagai variabel moderating. Ini yang penelitian yang sering saya lakukan. Bagaimana ketika ada partisipasi anggaran mempengaruhi kinerja manajerial. Apakah seperti ada faktor ketika ada motivasi, apakah mempengaruhi kinerja manajerial atau justru memperlemah? Yang terakhir adalah faktor atau variabel intervening atau antara. Jadi ini bisa jadi motivasi itu variabel penengah atau partisipasi anggaran misalnya, apakah itu mempengaruhi motivasi, kemudian motivasi juga bisa secara langsung mempengaruhi kinerja manajerial. Nah, mungkin ini struktur-struktur yang ada dalam penelitian kuantitatif dalam pendekatan ekonomi. Selanjutnya silakan. Nah, ini dalam menggali data biasanya kita ada penilaian. Penilaian biasanya yang paling sering dipakai adalah penilaian bagus, sangat bagus, kemudian ke bawah kurang bagus atau tidak bagus. Nah, itu biasanya yang sering kita gunakan, itu disebut sebagai variabel continue. Ada juga variabel kategoris. Variabel kategoris ini biasanya adalah variabel yang membedakan dua data, seperti misalkan itu baik buruk, atau misalkan juga ketika kita mencari data kita jenis kelamin, perempuan atau laki-laki, seperti itu mungkin disebut variabel kategoris. Selanjutnya. Nah, dalam penelitian kuantitatif harus melampirkan atau harus mencantumkan juga hipotesis. Hipotesis itu sederhananya adalah dugaan sementara hasil dari penelitian yang ingin kita lakukan tersebut. Dari mana kita menemukan hipotesis? Itu beranjak dari teori-teori yang terdahulu atau penelitian-penelitian terdahulu yang sudah kita baca tadi. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada 3 macam format hipotesis. Ada format penggunaan kata jika dan maka, penggunaan hipotesis nol dan alternatif. Ini yang saya sering temukan di penelitian-penelitian mahasiswa untuk skripsi. Kemudian yang hipotesis direksional atau hipotesis langsung dan tidak langsung. Mungkin contohnya langsung, silahkan. Untuk pernyataan jika maka, bunyi hipotesisnya adalah
Silakan, next. Contohnya seperti ini bunyi hipotesisnya. Jika pegawai mengalami tekanan dalam bekerja yang lebih rendah, maka mereka akan memperoleh kepuasan kerja yang lebih tinggi. Jadi bunyi hipotesis jika maka adalah diawali dengan kata jika, kemudian setelah kalimat kedua diawali dengan kata maka. Ini untuk menandakan bahwa ketika kita melakukan penelitian, kita sepakat bahwa atau kita beranggapan bahwa ketika pegawai mengalami tekanan dalam bekerja, mereka akan memperoleh kepuasan kerja yang lebih tinggi, misalnya seperti itu. Selanjutnya, hipotesis nol dan alternatif ini membedakan penelitian tersebut. Ketika hipotesis nol, tidak ada pengaruh signifikan misalkan terhadap gaji karyawan, terhadap pegawai. Ketika hipotesis A ada pengaruh signifikan, jadi cuma membedakan belum ada arah, tapi kita membedakan yang A itu ada pengaruh, yang O atau 0 tidak ada pengaruh, cuma membedakan seperti itu. Kita belum berada pada posisi yang mana. Selanjutnya, nah ini yang lebih gampang atau lebih nyaman digunakan, yaitu hipotesis directional. Directional hipotesis yang langsung menyebutkan arah penelitian kita. Misalnya seperti contoh, kualitas pelayanan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pasien rumah sakit. Jadi setelah penelitian yang terdahulu, mungkin kita akan beranggapan ketika kualitas pelayanan jasa yang baik atau tinggi tingkat kualitas pelayanan jasanya, kepuasan juga tinggi. Itu maksud positif. Kalau pengaruh, artinya ada pengaruhnya. Kualitas pelayanan jasa ternyata mempengaruhi atau dianggap mempengaruhi kepuasan pasien rumah sakit. Juga bisa kebalikannya, kualitas pelayanan jasa misalkan kita anggap berpengaruh negatif. Ketika ada istilah pengaruh negatif, artinya hubungannya terbalik. Contoh maksudnya seperti ini, ketika kualitas jasanya rendah, kepuasannya tinggi. Berarti ada perbedaan dalam hal arah hasil penelitian. Ketika sama-sama misalkan pengaruh pelayanan jasanya tinggi, pas kepuasan juga tinggi, itu namanya berpengaruh positif. Selanjutnya, nah, ketika ada hipotesis yang disebut hipotesis non-directional, ini ketika penelitian sebelumnya tidak jelas atau tidak menyebutkan secara jelas perbedaan atau hubungan variabel-variabel penelitian yang dilakukan. Misalnya seperti ini, tentang variabel gaya kepemimpinan dengan ketidakpastian lingkungan bisnis. Secara langsung kita tidak melihat apakah gaya kepemimpinan berpengaruh pada atau ada hubungannya dengan ketidakpastian lingkungan bisnis. Ketika variabel tersebut tidak ada penelitian terdahulunya, itu disebut hipotesis non-directional. Tapi seperti yang di atas, kita bisa secara logika kita bisa mengetahui ketika ada pelayanan jasa berhubungan enggak atau tidak dengan kepuasan pasien rumah sakit. Ketika ada pelayanan, apakah pasien puas atau tidak, tentu hal tersebut, variabel tersebut sangat berhubungan. Tapi kalau yang di bawah, gaya kepemimpinan dengan ketidakpastian lingkungan bisnis, itu tidak bisa disebut atau tidak bisa dilogikakan apakah berpengaruh atau tidak, karena mungkin ada dua penyebabnya. Tidak ada yang melakukan penelitian seperti itu, dan tidak ada kejelasan apakah dua variabel ini benar-benar berpengaruh, benar-benar berhubungan secara teori atau tidak ada. Jadi kalau yang directional, kita bisa melogikakannya bahwa ketika ada kualitas pelayanan, ada kepuasan. Kalau yang kedua, kita tidak bisa melogikakan adanya gaya kepemimpinan berhubungan tidak dengan lingkungan bisnis. Nah, mungkin seperti itu. Selanjutnya, silakan next, operator. Nah, ini ketika melakukan analisis kuantitatif yang angka-angka tadi, tentu ada alat yang digunakan. Nah, ini yang saya sebut tadi, kita harus juga ada guru dan ada referensi. Dengan alat-alat uji ini, kita tidak bisa hanya berpatokan 100% pada buku, karena ada hal-hal yang pasti kita tidak bisa mengerti, dan ketika kita mau memastikannya, kita tidak bisa langsung atau tidak bisa memahami secara rinci di buku, tapi juga harus ada orang-orang yang benar-benar paham jadi ajuan kita dalam melakukan penelitian. Oke, ini cuma contoh beberapa alat uji yang biasanya digunakan dalam penelitian kuantitatif. Selanjutnya, next. Nah, tadi cuma 3, sebenarnya banyak sekali yang bisa dilakukan atau alat uji yang bisa digunakan dalam uji statistik.
tadi SPSS, EPIUS, AMOS, Israel dan lain sebagainya. Tidak sama semua penggunaannya, jadi tergantung penelitian kita. Ketika mau regresi sederhana, kita bisa menggunakan SPSS. Ketika data kita mungkin tidak mencukupi, kita bisa menggunakan alat uji yang lain. Oke, selanjutnya. Ini kalau di deskripsi di bab 4, dan data dan hasil dan pembahasan. Kita membaginya menjadi 4 poin atau 4 subbab. Ada gambaran umum penelitian. Kalau kita melakukan objek penelitiannya kepada perusahaan, seperti saya tadi mencontohkan ada penelitian yang pernah atau sering saya lakukan. Ketika ditanya di mana penelitiannya, saya bisa jawab penelitian saya di kamar. Kenapa? Karena cuma melakukan mendownload laporan keuangan sebuah perusahaan itu bisa dilakukan di mana saja. Tanpa perlu kita datang ke perusahaannya, kita bisa tahu laporan keuangan dan data itu sangat-sangat bisa untuk dilakukan analisis. Jadi ketika ada gambar objek penelitian, kita cukup menggambarkan komponen profile dari perusahaan tersebut. Kemudian deskripsi data penelitian, data-data yang diperoleh, analisis data, ini menyesuaikan dengan metode penelitian yang kita lakukan di bab 3 tadi, atau di bab metode penelitian. Kemudian yang terakhir, pembahasan. Pembahasan ini bukan hanya kita menyampaikan hasil yang kita peroleh, tapi yang ini kadang sering kelupaan, yaitu kita tidak menghubungkannya dengan teori-teori sebelumnya, dan tidak membandingkannya dengan penelitian-penelitian atau hasil penelitian sebelumnya. Ini yang sering keliru. Kita cuma menjelaskan apa yang kita lakukan, tapi tidak menjabarkannya atau tidak mengaitkannya dengan teori yang ada. Seharusnya ketika pembahasan ada 2 poin yang harus kita lakukan. Kita selain dengan menjelaskan hasil yang kita peroleh, kita juga mengaitkannya dengan teori-teori yang ada dan juga membandingkan atau mengaitkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Selanjutnya terakhir yaitu bab penutup. Kesimpulan simpul, jelas, dan menjawab rumusan masalah. Ini sangat sederhana, dan kadang ketika rumusan masalah dan kesimpulan tidak sinkron, ini menjadi hal-hal yang sangat sering terjadi di skripsi ataupun penelitian. Jadi harus, apa sih kesimpulan itu isinya? Isi kesimpulan bukan menyimpulkan atau meringkas bab 4, tetapi kesimpulan itu adalah jawaban singkat dari rumusan masalah. Baik, terima kasih. Yang terakhir adalah struktur yang sudah saya jelaskan secara umum. Gambarannya seperti ini, dari latar belakang masalah atau masalah penelitian yang akhirnya nanti membuahkan kesimpulan. Kesimpulan tersebut harus dibandingkan kembali dengan atau bisa menjawab rumusan masalah yang sudah ditanyakan di awal. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Luar biasa itu tadi pemaparan dari sahabat Muhammad Noval yang kata beliau lebih senang melakukan penelitian di kamar. Iya. Oke, ini udah masuk ya beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat yang menyimak dari awal tadi. Oke, langsung saja ya. Kalau begitu saya bacakan. Pertama itu pertanyaan ya dari sahabat Nanda Naila dari Universitas Makmurat. Ya. Pertanyaannya bagaimana? Bagaimana mengkorelasikan topik di deskripsi dengan metode penelitian yang digunakan agar terkait satu sama lain? Contohnya dalam bidang pendidikan. Oke, mungkin bisa langsung dijawab pada sahabat saya Faisal Rahman dan Muhammad Noval. Silakan. Baik, terima kasih. Ini saya dulu ya. Silakan. Ya, terima kasih moderator dan juga atas pertanyaannya. Bagaimana mengkorelasikan permasalahan dengan jenis penelitian yang ingin kita gunakan atau metode penelitian tadi ya. Contohnya dialogika. Biasanya seperti ini. Biasanya kalau kita sudah
mendapatkan sebuah permasalahan dan kita sudah tahu apa yang harus kita teliti, kita akan bisa menemukan jenis apa. Misal untuk dari tiga bidang tadi juga ya, dan juga berdasarkan referensi dan juga kita baca buku. Ya memang harus membaca juga penelitian buku penelitian. Jadi kita tahu kalau misalnya permasalahan ini itu kira-kira bisa diteliti dengan metode apa. Nah, jadi untuk menghubungkannya itu nanti lihatlah. Tes, halo. Ya lanjut, sahabat sepesa Rahman lanjut. Ya Halo? maaf, ini Oke. terputus. Silakan. Halo. Bisa didengar? Ya bisa. Ya baik. Maaf tadi terputus sebentar ya. Jadi untuk menghubungkannya kita tentu saja perlu referensi atau buku-buku penelitian. Jadi kita akan lihat tuh kalau misalnya permasalahan yang ingin kita teliti adalah ini, maka metode yang cocok adalah apa. Dan juga nanti disesuaikan dengan kebutuhan dan juga minat kita maunya apa gitu. Jadi misalnya tadi yang ingin kita cari adalah pengaruh penggunaan Oke, sepertinya ada terjadi gangguan lagi. Oke, kita tunggu sebentar. maaf putus nyambung ini kenapa ya? Ya, ini kayaknya wifi-nya nih lagi gangguan. Oke, maaf. Oke, silakan. Jaringan saya kurang bagus. Ya, jadi intinya seperti itu ya. Kita lihat dari buku-buku referensi kira-kira yang cocok untuk menjawab pertanyaan ini menggunakan metode apa. Misalnya tadi di dunia pendidikan ya, misalnya pengaruh penggunaan sosial media dalam pembelajaran. Berarti yang bicara adalah pengaruhnya. Pengaruhnya apa? Berarti korelasi. Nah, nanti bisa masuknya ke kuantitatif seperti yang dijelaskan oleh Bapak Novel tadi. Atau misalnya sekedar untuk mengetahui pendapat siswa bagaimana sih dengan penggunaan Instagram dalam pembelajaran ini, berarti kita cukup menggunakan survei saja dengan untuk mengetahui pendapat daripada siswa. Jadi biasanya jenis penelitian itu akan ketemu kalau kita sudah ketemu masalah yang kita angkat itu apa gitu. Biasanya langsung sejalan dia. Itu sih, terima kasih. Oke, mungkin ya juga ya kalau boleh saya menambahkan, bagaimana sih caranya untuk mengkorelasikan topik deskripsi dengan metode penelitian? Kalau menurut saya itu lebih kepada pengalaman sih ya, pengalaman dalam artian lebih banyak membaca contoh-contoh skripsi orang. Karena dengan membaca itu kita akhirnya tahu, oh judul ini metode penelitiannya ini. Misalkan judulnya tentang yang berkaitan dengan apa ya, keefektivitasan ya, itu lebih banyak kepada metode kuantitatif ya. Kemudian ada misalkan apa namanya, seperti yang contoh Pak Muhammad Novel tadi ya, analisis segala macam itu lebih kepada kuantitatif ya. Jadi kalau menurut saya, bagaimana sih cara mudah untuk mengkorelasikan topik deskripsi dengan metode penelitian? Itu banyak-banyak baca. Dengan banyak-banyak kita membaca, pengalaman kita itu akan bertambah. Yang artinya pengetahuan kita akan bertambah mengenai bagaimana sih memilih topik serta metode penelitian yang cocok dengan topik tersebut. Oke, mungkin dari Pak Muhammad Novel bisa ditambahkan. Terima kasih Najmi. Sambil saya baca-baca pertanyaan yang sudah disampaikan, nanti kalau ada yang terlewat atau belum terjawab mungkin bisa diingatkan kembali. Pertanyaan dari Nanda Naila ya, dari Unlam ULM. Bagaimana mengkorelasi topik deskripsi tadi sudah disampaikan juga oleh pemateri pertama dan juga moderator, itu kita harus lihat juga penelitian-penelitian terdahulu. Kenapa? Karena dari situ mereka sudah melakukan penelitian dan artinya mereka sudah mengetahui metode mana yang
lebih pas terhadap ide atau topik yang mau diteliti tersebut. Kemudian yang kedua, apakah kita perlu melakukan observasi dulu pada sekolah kalau misalkan kita melakukan penelitian di sekolah? Bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, kenapa? Kalau misalkan kita mau lihat tentang efektivitas misalnya fasilitas yang digunakan, otomatis kita harus lihat langsung apa fasilitas yang diperlukan atau dipakai dalam sekolah tersebut. Bisa juga tidak, kalau misalkan kita mau analisis survei tadi, kita mau misalkan contoh ya, penelitian pendidikan, efektivitas pendidikan dengan daring misalkan, kita bisa melakukan, cukup mencari info kontak yang bisa dihubungi untuk bisa mengisi survei yang kita lakukan, itu tidak perlu dilakukan observasi terlebih dahulu. Kemudian kendala yang sering dihadapi mahasiswa salah satunya adalah faktor dosen pembimbing. Kayak ini kendala yang mungkin juga sering saya temui. Kenapa? Karena sering mahasiswa itu sudah sesuai dengan kaidah, tapi dosennya mungkin tidak memahami atau dia berpengalaman dalam hal uji statistik. Bagaimana cara melakukan perbaikan? Ya biasanya karena sayang juga kan penelitian sudah dilakukan tapi tidak sesuai dengan kaidah, takutnya nanti di akhir-akhir bisa membahayakan pada mahasiswa itu sendiri kalau misalkan itu dianggap sebagai plagiasi atau apa. Biasanya secara personal saya akan lakukan bimbingan, karena biasanya kalau penguji itu lakukan pembimbingan atau masa revisi. Dalam masa revisi tersebut dilakukan maksudnya penelitiannya harus sesuai dengan kaidah yang dijabarkan dalam teori, walaupun nanti hasil akhirnya mahasiswa juga harus dituntut bisa menjelaskan kepada dosen yang tidak mengerti tersebut. Jadi menurut saran saya sih tidak perlu atau jangan sampai mengubah atau memodifikasi kaidah-kaidah yang seharusnya supaya sesuai dengan apa yang dimengerti, bukannya apa yang dimengerti oleh dosen yang lainnya. Jadi tetap harus sesuai kaidah dengan caranya personal kepada mahasiswanya tersebut. Mahasiswanya harus bisa memahami, mahasiswa harus bisa menjelaskan kepada dosen lainnya. Nah, yang terakhir, apakah ada cara lain atau alternatif yang bisa digunakan kalau melakukan analisis survei? Kalau tidak mau melakukan analisis data, kita bisa survei dengan data-data essay. Jadi seperti wawancara tapi dilakukan secara virtual. Mungkin data-datanya disuruh atau diminta untuk mengisi secara narasi atau essay tadi. Tidak perlu memilih misalkan skala-skala yang saya sebutkan tadi. Mungkin itu jatuhnya seperti penelitian kualitatif, bukan kuantitatif. Mungkin demikian, silahkan ada yang terlewat. Halo? Pak Najmi mungkin lagi unmute dulu Pak. Waduh, udah panjang lebar saya tadi ngomong. Luar biasa tadi ya pemaparan dari pemateri kita. Jadi mungkin ada satu pertanyaan yang cukup menarik. Ini pertanyaannya mengajak kita kembali kepada genealogi dari skripsi itu sendiri. Ya. Ini pertanyaannya mungkin sepele, cuman kadang menjadi problem juga kepada rata-rata mahasiswa kita. Ini contohnya dari Ibu Nur Hasanah. Barangkali nanti pemateri bisa memberikan jawabannya. Ya. Sebenarnya hidup itu nggak usah nyari masalah. Tapi kenapa di skripsi malah disuruh mencari masalah? Nah, ini pertanyaan yang rata-rata terngiang-ngiang di mahasiswa kita. Ya, mungkin ya hanya sebagai celotehan atau candaan saja. Cuman ini mungkin bisa kita cari pemecahan masalah. Pemecahan masalahnya lagi-lagi masalah lagi. Oke, mungkin bisa pemateri kita bisa jawab dulu. Silakan. Pak Faisal, oke.
masalah ya, tapi kenapa skripsi kita suruh cari masalah? Ya, Ya, jawabannya karena kita kan ingin melakukan penelitian ya. Yang namanya penelitian itu adalah intinya adalah menjawab sebuah masalah, kan seperti itu. Jadi kalau intinya tidak ada permasalahan, apa yang ingin kita jawab kayak gitu kan? Mungkin kalau dalam istilah candaan nggak usah cari masalah, ya tergantung masalahnya apa gitu. Tergantung masalahnya apa, tergantung kebutuhan juga. Kalau kita misalnya lagi di kehidupan nyata di ini ya, di luar dari konteks penelitian misalnya, ya kita dengan orang lain nggak usah cari masalah gitu. Tapi kalau dalam konteks penelitian, masalah adalah akar daripada sebuah penelitian. Maka mau tidak mau gitu, kita harus mengidentifikasi masalah. Sebenarnya sih kalau menurut saya bukan cari masalah juga ya kalau penelitian ya, tapi lebih ke mengidentifikasi, lebih ke melihat masalah itu. Masalah sebenarnya sudah ada pasti, cuma kita harus jadi melihatnya gitu. Karena kan tujuan kita juga mencari masalah itu untuk menyelesaikan. Beda dengan kalau mencari masalah dalam konteks mencari keributan kan gitu ya. Dalam penelitian kita mencari masalah untuk menyelesaikan kan gitu, untuk memberikan solusi. Dan masalah yang kita cari pun bukan masalah baru yang kita buat-buat kan, tapi masalah yang memang sudah ada di lapangan atau di masyarakat, tapi belum terlihat, belum terjawab. Karena itu kita lihat masalahnya lalu kita berikan jawaban melalui penelitian. Seperti itu mungkin ya jawabannya. Terima kasih dari Pak mungkin nanti Bapak Nova yang sudah lebih detail jawabnya lebih positif. Pertanyaannya mungkin agak filosofis ya. Sebenarnya kita bisa cari masalah, kenapa harus deskripsi harus cari masalah? Sama jawabannya tidak jauh beda. Sebenarnya deskripsi itu kan beranjak dari keresahan-keresahan yang belum selesai sehingga harus dicari jawabannya. Keresahan tersebut bisa jadi keresahan yang ilmiah atau tadi non ilmiah, tapi kalau skripsi biasanya adalah keresahan-keresahan ilmiah yang harus dilakukan pemecahannya atau menjawab keresahan tersebut. Atau kalau misalkan jawaban filosofisnya juga kan dalam skripsi kita diajari bagaimana memecahkan atau menemukan solusi dari sebuah masalah. Mungkin seperti itu. Oke, luar biasa. Ya, jadi masalah di dalam skripsi ya itu tidak seperti masalah di hidup kita. Ya, kita bumi, misalkan masalah tidak cukup kuota, ya tidak sesepele itu. Dibutuhkan metode penelitian. Kalau kita misalkan kehabisan kuota dan itu menjadi masalah, itu tidak perlu memerlukan yang namanya metode penelitian. Ya kan? Ya, tinggal beli saja. Tinggal beli Apa? saja. Oke, ya mungkin kita bisa lanjut ya kepada pertanyaan siapa lagi nih? Mungkin kepada pertanyaan, oh iya ini Bapak Nopalin dari Bu Siti Rahmasari ya. Wah ini pas sekali nih sama beliau nih. Kendala yang sering dihadapi mahasiswa salah satunya adalah faktor dosen pembimbing. Ya. Di mana kadang beberapa dosen pembimbing skripsi tidak atau kurang memahami metode kuantitatif sehingga skripsi mahasiswa yang seharusnya sudah benar sesuai kaidah statistik kemudian diminta dirombak. Akibatnya tidak lagi sesuai dengan metode statistik yang disyaratkan. Bagaimana cara mengatasinya? Wah, luar biasa ini sebenarnya. Ya, pertanyaan itu tadi sudah saya jawab di sesi sebelumnya, tapi nggak apa-apa diulang lagi. Bagi saya ketika ada peneliti atau mahasiswa yang melakukan skripsi sudah sesuai kaidah, tapi karena ketidakpahaman, karena kalau dalam basic PTKIN kan tidak ilmu eksak itu tidak terlalu familiar sehingga dosen-dosennya pun belum banyak yang memahami mungkin. Tapi berkembangnya waktu saya rasa karena banyak penelitian juga dosen juga banyak sudah yang memahami. Kalau dulu ketika ada penelitian kuantitatif itu sudah pasti, kalau sudah penelitian kuantitatif itu sudah pasti dan penelitian itu selesai itu sudah pasti dapat nilai A. Kalau sekarang karena saking banyaknya juga sudah penelitian kuantitatif, pendekatan seperti itu tidak bisa lagi dilakukan. Jadi pendekatan kuantitatif juga harus ada mutu
penelitian itu sendiri. Nah, bagaimana tadi ketika ada masalah harus dirombak lagi kaidah statistiknya, walaupun itu sudah benar, walaupun menurut pendapat saya pribadi, ketika mahasiswa sudah sesuai dengan kaidah, cara yang paling efektif adalah kita harus benar-benar memahami kaidah tersebut, sehingga ketika ada dosen yang kurang paham, kita bisa mempertahankan argumen kaidah-kaidah yang sudah kita gunakan berdasarkan referensi yang kita pakai. Mungkin demikian. Jadi jangan, walaupun harus mengacu pada pembimbing, tapi kita juga harus punya modal pengetahuan dari referensi-referensi yang kita baca, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkannya. Oke, luar biasa dari Pak Nova. Jawabannya double. Akhirnya bisa menambah lagi ya dari jawaban beliau yang pertama tadi. Oke, ini waktu kita sekitar 8 menit lagi. Ada yang ingin bertanya? Oke, ya ini ada sudah link pengisian sertifikat ya. Silakan diisi biodata ya di link yang dibagikan di chat ini untuk penerbitan sertifikat ya. Dan dimohon link ini tidak di-share keluar. Oke, sekali lagi kami ingatkan peserta bisa mengisi blanko yang dibagikan di chat di room Zoom ini untuk keperluan penerbitan sertifikat. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Pak Kholis tadi ya, Pak Kholis. Kholis Amrullah. Mungkin bisa di-unmute dulu beliau. Hostnya ini kayaknya. Oke, nah, masuk Kholis Amrullah. Masuk nggak? Masuk Pak Eko. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Pak Noval, Pak Faisal masih aktif ya? Ya masih Pak, silakan. Jadi yang pertama tadi Pak Faisal lebih ke kualitatif nampaknya. Nah ini untuk saya ingin tanya yang kuantitatif terkait dengan masalah menjadi variabel. Itu kira-kira bagaimana cerita misalnya ada masalah di ekonomi aja lah ya. Di ekonomi ada permasalahan, nah bagaimana kita menentukan variabel dan menentukan hubungan-hubungannya atau apa-apanya gitu Pak. Gitu. Oke, itu tadi dari Kholis Amrullah. Silakan materi untuk dijawab. Terima kasih Pak Kholis ya, senior saya ini. Menentukan variabel penelitian ketika kita sudah mau melakukan metode penelitian kuantitatif itu adalah berdasarkan latar belakang yang kita ajukan dulu Pak. Jadi kalau variabel misalkan secara contoh mudahnya adalah variabel yang mempengaruhi dan variabel yang dipengaruhi. Kita mau penelitian kita ini yang mana yang mempengaruhi dan yang mana yang dipengaruhi. Misalnya kalau contohnya misalnya ada variabel gaya hidup dan penghasilan. Apakah yang kita cari ini penghasilan bisa mempengaruhi gaya hidup, atau yang mau kita cari ini gaya hidup yang mempengaruhi penghasilan? Nah itu latar belakang penelitian kita dulu yang kita perjelas, karena dua-duanya itu sangat mungkin dilakukan, tapi kita maunya yang mana? Arah penelitian kita yang mana? Kalau arah kita mau mencari gaya hidup yang menjadi objek, sehingga gaya hidup disebut variabel dependen, dan penghasilan sebagai variabel independen, artinya kita mau cari apakah semakin tinggi penghasilan, gaya hidup orang berubah. Mungkin seperti itu. Jadi tergantung dari latar belakang atau arah penelitian yang mau kita lakukan dulu. Betul. Mungkin demikian. Terima kasih. Kembali ke moderator. Silakan moderator unmute dulu. Bagus, mantap, jelas, bernas, dan tajam. Oke, mungkin ada lagi, ini kita masih punya waktu 5 menit. Ada yang ingin bertanya secara langsung? Ada? Di chat, mungkin bisa di chat. Ingin bertanya?
Zoom ini ada sekitar berapa ini? 24 orang ya yang online di Zoom. Ini yang live streaming ini hampir 1.570 yang live streaming. Karena tidak bisa masuk kanan kita batasi. Itu live streaming Facebook. Kalau di IG ini hampir 4.621. Luar biasa. Oke. Ada yang ingin bertanya? Ada. Ya, ini Pak Mursalin. Ini beliau calon rektor. Waktunya habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembekal. Ya, sekedar menyampaikan saja, mungkin tidak terpantau semua di chat ya. Untuk sertifikat insya Allah kita bagi 2 sampai 3 hari setelah acara ini, insya Allah. Nah, untuk pertanyaan mungkin saya sedikit ada yang mengganjal mungkin. Ini khususan Ilaro. Jangan untuk Pak Faisal Rahman ya. Kira-kira mungkin sebagian di sini ada kawan-kawan yang meneliti tentang sastra mungkin. Nah, kira-kira tips dan triknya untuk Pak Faisal, bagaimana cara kita meneliti sastra di era pandemi ini? Mungkin ya penelitian tentang novel atau apa, kira-kira tips triknya ada nggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Faisal langsung. Oke, ini penelitian sastra ya. Saya ini bukan orang sastra sebenarnya. Ya, tapi karena saya orang bahasa ya. Jadi memang dalam penelitian bahasa itu kita bisa meneliti karya sastra mungkin ya. Kita meneliti bahasa dalam karya sastra. Kalau meneliti sastra itu bukan keahlian saya ya. Saya kurang. Tapi kalau meneliti bahasa yang ada dalam karya sastra itu sebenarnya bisa. Jadi kita bisa menggunakan, kalau dalam penelitian bahasa itu ada istilahnya discourse analysis, analisis wacana, atau juga kita bisa menggunakan atau critical discourse analysis itu akan lebih mudah lagi. Tapi itu nanti bahasa jadi linguistik gitu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu ada istilahnya figurative language, figurative speech. Dalam bahasa Indonesia itu mungkin dalam majas. Nah, biasanya dalam penelitian bahasa, kawan-kawan di jurusan bahasa Inggris itu kadang-kadang ada yang meneliti figurative speech dalam sebuah karya sastra. Contoh misalnya, ini contoh ya, teman saya ada yang meneliti penggunaan repetition dalam sebuah puisi. Itu kan meneliti bahasa dalam karya sastra. Ada juga yang meneliti, ini teman saya juga, dia meneliti ada dalam figurative language itu ada istilahnya simil. Simil itu merupakan majas yang ada dalam bahasa Inggris. Similar misalnya, yang menggunakan like, you are like a moon, you are like a sun, kamu itu seperti bulan, kamu seperti matahari. Nah, itu simil dalam bahasa Inggris istilahnya. Ada teman saya yang dia meneliti penggunaan simil dalam kartun SpongeBob. Nah, jadi lebih ke bahasanya mungkin ya. Banyak sebenarnya penelitian-penelitian seperti itu bisa kita teliti penggunaan bahasanya, bisa juga kita analisis wacananya dengan discourse analysis. Tapi saya tidak bisa bicara terlalu banyak tentang discourse analysis karena memang saya lebih ininya ke pendidikan ya, tidak terlalu ke linguistik. Mungkin kalau orang linguistik bisa bicara lebih banyak. Cuma gambarannya seperti itu. Itu sih, terima kasih. Mantap, luar biasa dari pemateri kita, rektor Universitas Sari Mulia Banjarmasin, Faisal Rahman. Oke, ini Pak, mungkin satu lagi Pak, bisa satu lagi Pak Khalid Samrullah. Bagaimana mempoles hasil riset kita menjadi sebuah karya agung, baik kualitatif maupun kuantitatif? Waduh. Mungkin 2 kalimat saja. Ini sebenarnya Pak Kholis lebih ahli kalau urusan mungkin daripada kita ya. Ya, beliau kan karyanya sudah banyak dan dibaca di mana-mana gitu. Jadi gimana sih pertanyaannya tadi? Ya, bagaimana mempoles hasil riset kita menjadi sebuah karya agung? Mempoles hasil
riset kita menjadi sebuah karya agung. Gimana ya? Kalau saya membuat karya kita menjadi sebuah karya agung, pertama kita harus publikasikan karya kita supaya itu menjadi sebuah karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Bisa dalam bentuk buku seperti yang sering dilakukan oleh Bapak Dr. Kholis ini, kan beliau punya buku ini banyak sekali. Beliau selama pandemi ini aja kalau tidak salah sudah ada terbitan 5 buku. Nah itu luar biasa itu ya. Itu atau misalnya di jurnal-jurnal. Jadi itu bisa menjadi sebuah karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Karena menurut saya karya yang bagus adalah karya yang bisa dinikmati dan memanfaatkan banyak orang. Itu sih, terima kasih. Oke, mungkin Pak Muhammad Opa juga nih sekalian untuk penutup langsung. Tadi udah pengalaman mungkin Pak Muhammad Opa. Ya, terima kasih. Agak bagaimana cara publikasi karya kita bisa jadi karya agung, karena karya beliau juga sudah sangat banyak ya. Tapi dari karya beliau itu saya juga bisa belajar bagaimana sebuah karya itu menjadi agung atau wah gitu. Karya tersebut adalah karya yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain tadi harus dipublikasikan, karya tersebut adalah karya yang dibutuhkan oleh masyarakat, mahasiswa atau sebagainya. Dan karya tersebut adalah karya yang aktual atau masa kini atau update. Mungkin demikian, terima kasih. Saya kembalikan moderator. Oke, terima kasih sekali kepada pemateri kita. Saya ucapkan juga kepada para peserta yang menyimak ya dari awal sampai akhir diskusi kita, obrolan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat dan bisa kita amalkan ya di dalam kegiatan kita sehari-hari. Mungkin dari tambahan dari saya, bagaimana sih agar penelitian kita itu, tulisan kita itu bisa bagus ya, baik itu mulai dari awal perjalanan penelitian kita, perjalanan tulisan kita sampai akhir. Kalau dari saya yaitu perbanyak baca ya. Yang dibaca itu tidak hanya teks tetapi juga fenomena ya. Dengan kita banyak membaca, akhirnya pengalaman-pengalaman itu bisa terbentuk dalam pikiran kita, yang mana pikiran tersebut menjadi kunci untuk menuangkannya ke dalam tulisan-tulisan kita. Jadi ibaratnya kalau kita pergi jalan-jalan itu tidak ketemu jalan buntu. Kenapa? Karena kuncinya sudah kita pegang di sini. Caranya apa tadi? Caranya dengan perbanyak baca, baik itu baca teks maupun fenomena. Oke, terima kasih. Mantap. Perhatiannya dan atensinya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di dialog kita di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah ya dijelaskan tadi apa namanya, mengenai sertifikat dan sebagainya. Oke, silakan ingin berkenan diri. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.